Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya, pembimbing dan penguji. Berikut saya akan mempresentasikan tugas studio TA saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Ekolodge di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Mengutip dari baliantaranews.com yang menyatakan bahwa sebagian besar warga lokal di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, perkembangan turisme ini tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Tidak sedikit petani yang menjual lahan mereka. Akibatnya lahan hijau semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi fasilitas sarana dan prasarana pariwisata, sehingga sangat berpengaruh kepada kelestarian lingkungan. Namun dari data yang didapatkan di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan memiliki kriteria potensi sebagai daya tarik wisatawan. Didukung juga dengan pernyataan Antara Bali 2019, Kabupaten Tabanan yang memiliki sumber daya alam, gunungan, hutan, sungai, hingga beragam satwa liar, sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata alam atau wisata ekologis, dan Penebel adalah salah satunya. Namun masih sedikit akomodasi penginapan yang disediakan. Tercatat kunjungan wisatawan yang menginap ke Kabupaten Tabanan berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik jumlah wisatawan mancanegara dari tahun 2016 3,25% dan wisatawan domestik 1,19% pada bulan Januari, sedangkan Kecamatan Penebel hanya memiliki 9 akomodasi penginapan non-berbintang dibandingkan dengan Kecamatan Baturiti yang memiliki 25 akomodasi penginapan non-berbintang. Dari kebutuhan tersebut, akomodasi apa yang paling cocok? Istilah ekolodge secara resmi diluncurkan di pasar, forum, dan seminar lapangan ekolodge internasional pertama diadakan pada tahun 1998 di Camp Teluk Mahu di Kepulauan Virginia, Amerika Serikat. Berikut adalah pengertian ekolodge yang diambil dari beberapa sumber, bahwa dapat disimpulkan ekolodge merupakan akomodasi penginapan bagi wisatawan yang mendukung pelestarian lingkungan dan bergantung pada alam dari segi penggunaan material, serta menawarkan kegiatan yang menyangkut sumber daya alam dan memberikan peluang bagi wisatawan belajar tentang lingkungan, budaya, dan pelestariannya. Juga dapat bekerjasama dengan masyarakat lokal. Berikut adalah gambaran beberapa studi banding ekolodge. Konsep yang diterapkan adalah interaksi ragam potensi, yang dimana berarti memberikan kenyamanan bagi wisatawan bukan hanya dengan menginap, tapi juga dapat merasakan atau ikut serta dalam pelestarian lingkungan sekitar melalui interaksi kepada manusia, alam, dan memanfaatkan potensi-potensi tersebut, sehingga kemudian itu akan menjadikan suatu daya tarik bagi wisatawan, terlebih wisatawan mancanegara, serta juga masyarakat dan lingkungan dapat diuntungkan. Tema yang diambil adalah tema ekoarsitektur. Mengutip dari French 1998, ekoarsitektur tidak menentukan apa yang terjadi seharusnya dalam arsitektur karena tidak adanya sifat khusus atau khas sebagai standar atau ukuran baku. Namun, ekoarsitektur mencakup keselarasan antara manusia dan lingkungan alamnya. Ekoarsitektur juga mengandung dimensi yang lain seperti waktu, lingkungan, alam, sosial kultur, ruang, serta teknik bangunan. Hal tersebut menjadikan ekoarsitektur lebih kompleks, padat, dan vital dibandingkan dengan arsitektur pada umumnya. Luas site adalah 6.509 meter persegi. Untuk lokasi site ini terletak pada Jalan Batu Leuwih Kawan, Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Bagian selatan site berhadapan langsung dengan jalan utama dengan dua arus kendaraan. Kiri atas merupakan foto yang diambil menghadap ke sisi barat site. Kemudian kanan atas adalah foto asli existing sungai yang berada tepat di pinggir site. Tingkat kebisingan site berada pada area jalan yang didominasi kendaraan dan view yang menghadap ke arah persawahan atau barat dan utara yang nantinya akan berkaitan dengan pembentukan pola massa. Pembagian pola massa didukung dengan pertimbangan memudahkan dalam pengelompokan fasilitas. Pada masa lodge akan mengikuti dengan kontur site yang sudah ada dengan orientasi ke arah sungai dan persawahan. Untuk masuk ke dalam ekolodge ini ada dua entrance. Yang pertama adalah entrance utama yang diperuntukkan untuk pengunjung, dan yang kedua adalah entrance pengelola. Dari entrance pengunjung langsung dapat menuju drop area. Untuk memberi kesan terbuka dan berkaitan dengan konsep interaksi, maka tidak ada tembok pemisah antara site dengan existing alami. Sungai di sini dimanfaatkan sebagai unsur daya tarik dan juga view menarik.
Dari drop area, pengunjung bisa langsung mengakses restoran dan spa tanpa menyewa lodge. Pool di sini juga adalah sharing pool yang dapat digunakan oleh siapa saja. Di sini saya akan lebih membahas lodge yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu family lodge, suite lodge, dan single lodge. Peletakannya disesuaikan dengan tingkat privasi dan keamanan. Family lodge ditempatkan di bagian kontur pertama. Selain itu juga karena mempertimbangkan faktor pengunjung anak kecil agar lebih mudah dipantau saat beraktivitas. Selanjutnya suite lodge yang diperuntukkan untuk pasangan dengan tingkat privasi yang lumayan tinggi. Maka dari itu diletakkan di belakang family lodge dan membelakangi single lodge. Yang terakhir adalah single lodge yang diperuntukkan untuk pengunjung yang datang seorang diri atau backpacker, membutuhkan tingkat privasi yang lebih fleksibel, tergantung dari pengunjung masing-masing. Maka dari itu hanya ditekankan pada view dan diletakkan pada kontur yang paling tinggi untuk dapat mengakses segala view yang ada di depannya. Pada bagian sirkulasi ini, ada 5 sirkulasi yang dibagi. Yang pertama sirkulasi vertikal, sirkulasi pejalan kaki atau pengunjung, sirkulasi pejalan kaki atau pengelola, sirkulasi kendaraan, pengelola, dan sirkulasi kendaraan pengunjung. Sirkulasi ini terbentuk dari tata letak bangunan dan kegiatan aktivitas yang menggunakannya. Kemudian ada beberapa faktor bentuk site yang diikuti sebagai bentuk sirkulasi itu sendiri. Dan pastinya ada sedikit penambahan untuk kenyamanan dan keamanan pengguna sirkulasi tersebut. Pada material sirkulasi kendaraan digunakan grass block untuk menyatukan antara sirkulasi dengan existing alami. Kemudian masuk ke dalam sirkulasi yang ada di dalam eco-lodge ini, yaitu sirkulasi pengunjung menggunakan batu alam yang diletakkan secara acak agar menyamarkan antara sirkulasi dengan existing yang ada di sekitarnya. Material bambu dan kayu juga digunakan pada sirkulasi di bagian eco-lodge agar lebih menonjolkan kesan alami yang ada pada sirkulasi. Berikut adalah sirkulasi yang berada pada pool dan juga di sekitaran lobi. Bisa dilihat dari penggunaan material pada sirkulasi ini yang menggunakan kombinasi bambu dan kayu agar menambah aksen atau kesan alami yang ada pada sirkulasi ini. Kemudian sirkulasi ini juga dapat digunakan dengan kapasitas 2 orang pejalan kaki yang terlihat pada gambar. Bentuk atap mengikuti pola bentuk bangunan, namun ada pengerucutan di bagian atas untuk memudahkan struktur atap dari beban yang dihasilkan oleh terpaan air hujan. Pertimbangan cahaya matahari yang masuk dijadikan potensi untuk memasukkan ke dalam ruang dengan memberi void di bagian kerucut tadi. Untuk estetika, dikembangkan kembali untuk atap spiral dengan dasar bentuk sebelumnya. Selain itu, untuk estetika juga memberikan celah-celah sirkulasi kecil di antara pilar tersebut. Pada fasad bangunan ini didominasi dengan material bambu dan juga kayu, bata, dan batu alam. Skylight dengan tebal 8 mm digunakan sebagai penutup atas bagian void yang tadi ada pada konsep. Kemudian bangunan ini juga menggunakan atap pelupuh serta kaca bening pada bagian celah yang tadi ada pada konsep. Bangunan ini juga menggunakan kisi-kisi bambu yang dengan bambu tali dengan diameter 4 cm, kemudian tembok batu bata merah, kisi-kisi bambu tali, dan juga kolom bambu petung dengan diameter 10 cm sebagai penyangga atap dari bangunan ini. Ini adalah eksterior perspektif dari salah satu tipe lodge, yaitu family lodge. Bisa dilihat dari materialnya didominasi dengan penggunaan bambu, mulai dari struktur kolom, struktur pembentuk atap, tembok, dan beberapa kisi-kisi lainnya. Bentuk dari atap ini sebenarnya mengikuti dari arah datangnya matahari. Dikembangkan kembali agar cahaya matahari tidak menerpa langsung dan terlalu banyak menerpa bagian depan lodge ini. Maka dari itu dikembangkan bentuk daun mengerucut ke depan untuk menutupi sebagian area depan dari lodge ini. Konsep ruang dalam dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi di dalamnya serta potensi yang mendukung dari aktivitas tersebut.
Pemanfaatan suhu atau kondisi udara di sekitar set yang berkabut pada malam hari namun tidak terlalu panas pada siang hari memunculkan penggunaan lantai dengan material bambu dan kayu yang dapat beradaptasi dengan suhu dingin dan memberi ventilasi dengan sekat-sekat pipih. Bukaan atau jendela mampu memasukkan sirkulasi pengawaan dan pencahayaan yang lebar, namun diberi kisi-kisi untuk menyaring sirkulasi dan memberikan privasi di dalamnya. Pemilihan material alami, terutama bambu pada ruang dalam, mendominasi struktur yang menjadi estetika ruang dalam tersebut, membawa kesan luxe akan lebih menonjol dengan aktivitas yang lebih banyak memanfaatkan potensi seperti udara, view, dan ketenangan. Maka ruang tidur sebagian dibiarkan terbuka, hanya pada area privasi tertentu yang masih dibiarkan kisi-kisi sebagai penjaga privasi. Pada sistem utilitas air hujan di sini menggunakan 3 sistem. Yang pertama ada penangkap embun. Untuk memastikan agar kebutuhan air pada tanaman tercukupi, maka di sini menyediakan penangkap embun. Selain itu karena hemat energi dan perawatannya mudah dan mampu menyediakan air yang cukup. Selanjutnya ada penampungan air hujan. Untuk menampung air hujan digunakan tangki air dengan penyaringan air yang akan masuk ke dalam tangki tersebut. Dengan sistem pada pipa A, 100 liter pertama akan ditampung pada pipa A karena 100 liter pertama mengandung pulutan. Setelah itu bola akan naik dan air akan masuk ke dalam tabung B. Dari sana air akan langsung ditampung ke dalam tangki penampungan air. Yang terakhir adalah sistem biopori dengan menggunakan roster, jaring kawat, dan sendok besi. Biopori di sini juga dimanfaatkan untuk menimbun sampah yang akan dijadikan pupuk kompos bagi tumbuhan yang ada pada sekitar site. Untuk titik dari penangkap embun ini diletakkan berpencar di sekitaran single lodge yang di sana berada paling banyak vegetasi dan paling rimbun, agar memudahkan jarak antara penangkap embun ini dengan vegetasi yang akan disirami. Yang selanjutnya, untuk titik penyimpanan air hujan ini dimanfaatkan bangunan pengelola saja karena bentuk atap limasan sehingga memudahkan untuk menampung air yang jatuh pada atap tersebut. Untuk titik-titik biopori ditaruh memencar di sekitaran tanah yang sekiranya akan menggenangi air ketika turun hujan. Selanjutnya adalah sistem join antara struktur atap dengan menggunakan baut 12 mm yang di-cover dengan tali bambu. Kekuatan rekat di sini ditunjukkan lebih banyak pada baut 12 mm untuk menyatukan kedua struktur yang berlawanan. Kemudian ada bambu tali, yaitu terdiri dari bambu yang disebit kemudian disatukan agar memudahkan lengkungan dan fleksibilitas bambu tersebut. Ini adalah market join antara kolom bambu dengan tebal plat 6 mm, plat baja. Yang dibutuhkan adalah putaran secara vertikal dan horizontal. Ini adalah putaran secara horizontalnya untuk mengaitkan dan mengkakukan isi baut di sampingnya agar tidak lari. Dan ini adalah join yang langsung merekatkan bambu tersebut untuk menghasilkan gaya putar secara vertikal yang direkatkan dengan baut 14 mm. Ini adalah pergerakannya.